الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله جل جلاله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال النبي صلوات الله وسلامه عليه بأبي هو وأمي من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Amma ba'd, al-mukarramun, segenap para hadirin, mustami'in mustami'at, para bapak-bapak, para ibu-ibu sekalian yang sangat kami hormati, bil akhas segenap para habaib, segenap para masyayikh, semua sebagai para alim ulama, sebagai sangat kami muliakan. Bil akhas fadilatul mukarram, guru kami tercinta Abuya Ali Karazul Haji, fadilatul mukarram Ki Haji Fudhali Ruham, yang sangat kami muliakan, serta segenap para tokoh, para alim, para ulama, para habaib yang tidak bisa kami sebut satu persatu, namun sebagian sangat kami muliakan. Alhamdulillah, puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi yang penuh dengan berkah ini, dengan semangat juang para tokoh, para ulama, guru-guru kita sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita bersama di tempat yang penuh dengan berkah, bermuwajahah, bermujalasah, bermuanasah dalam satu acara yang sangat mulia, yaitu memperingati kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tema bela Nabi dari rongrongan umat, dari rongrongan orang liberal. Semoga kita diakui sebagai umatnya semua, amin Allahumma. Saudara-saudaraku, kita satukan tekad sebelum kita memulai acara kita bersama. Kita satukan niat kita bahwa kita berkumpul di tempat yang mulia ini hanya untuk membela kemuliaan baginda Rasulullah, hanya untuk membela kemuliaan para sahabat radhiyallahu taala anhum, yang mana dulu kita semua telah mengetahui bagaimana perjuangan para sahabat-sahabat Nabi. Mereka korbankan semua harta bendanya, mereka korbankan semua harta tahtanya, mereka korbankan bahkan darah dan nyawanya. Siap bela sahabat? Siap bela Nabi? Takbir! Kita ketahui bersama bahwa ketika tahun 3 Hijriah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Madinah membawa 313 sahabat untuk menghadang pedagang-pedagang kaum Quraisy Mekah yang ketika itu melintas di pesisir kota Madinah membawa sekitar 1000 unta, membawa sekitar lebih dari 50.000 keping emas. Ketika itu Abu Jahal dan teman-teman dan kawan-kawannya di kota Mekah mendengar bahwa Nabi Muhammad beserta para sahabatnya keluar untuk menghadang para pedagang kaum Quraisy. Ternyata Abu Jahal dengan sangat siap membawa tentara panglima-panglima perang dari kota Mekah, sekitar lebih dari 1.500 tentara. Baginda Rasulullah sadar, Nabi Muhammad mengetahui atas keluarnya beberapa tentara yang sangat kuat dari kota Mekah, sehingga baginda Rasulullah mengadakan rapat darurat di tengah padang gurun pasir. Baginda Rasulullah memanggil semua panglima-panglima perang, para sahabat yang gagah. Asyiru ilayya, wahai sahabatku, bagaimana pendapat kalian? Apakah kita ingin meneruskan perjalanan sehingga kita berperang dengan orang kafir Mekah, atau kita kembali ke kota Madinah? Bangunlah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, pendukung perjuangan baginda Rasulullah. Bangunlah Sayyidina Umar bin Khattab, membangun juga mendukung perjuangan baginda Rasulullah. Ketika itu
bangunlah Sayyidina Sa'd bin Mu'adz, pemimpin tentara dari sahabat Madinah radhiyallahu taala anhum. Beliau berkata, ya Rasulullah, qad amanna bika wa saddaqnaka wa atainaka uhudana wa ma'ahidana ala sam'i wa ta'ah. Wahai baginda Rasulullah, kami semua telah beriman kepada baginda. Kami semua telah memberikan janji-janji dan kesepakatan atas sama, atas tunduk dan patuh kepada baginda Rasulullah. Bahkan kami telah mengorbankan semua harta benda untuk baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, fa wallahi law ista'radat bina hadzal bahru takhuttahu lakhudnahu ma'aka ma takhallafa minna rajulun wahidun. Wahai baginda Rasulullah, apalagi hanya melintasi terjalnya gurun pasir dan Sahara, meskipun lautan samudra yang luas, ketika baginda Rasulullah menyelam, kami akan juga ingin menyelam dengan baginda Rasulullah. Tidak ada yang tertinggal satupun dari tentara kami baginda Rasulullah. Takbir! Ya Rasulullah, silhat berman syi'ta, واقطع بمن شئت وخذ من أولنا ما شئت فوالله لو سرت إلى البلد من غمدان لنسيرن معك. Baginda Rasulullah, demi Allah, silahkan berdamai dengan siapapun, terserah engkau. Silahkan bermusuh dengan siapapun, terserah engkau. Bahkan baginda Rasulullah, apalagi cuma menyebati luasnya padang dan gurun pasir, meskipun engkau berjalan sampai akhir dunia, kami tidak akan meninggalkanmu, wahai baginda Rasulullah. Takbir! Begitulah para sahabat, bagaimana sahabat mendukung perjuangan baginda Rasulullah. Ketika baginda Rasulullah telah usai dari peperangan Uhud, ketika itu baginda Rasulullah masih ada dalam sahatil ma'rakah. Orang kafir Mekah telah pulang ke Mekah. Ketika itu baginda Rasulullah memerintah beberapa sahabat, carilah sahabatku Sa'd bin Rabi'. Berjalanlah beberapa sahabat mencari salah satu sahabat atas perintah baginda Rasulullah. Carilah Sa'd bin Rabi', apakah dia masih hidup atau dia sudah meninggal. Berjalanlah sahabat beberapa orang mencari sosok Sayyidina Sa'd bin Mu'adz di dalam reruntuhan korban-korban perang Uhud. Beliau para sahabat memanggil Sayyidina Sa'd bin Rabi', ya Sa'd bin Rabi', ya Sa'd bin Rabi'. Dari kejauhan tidak ada satu orang pun yang menjawab. Diulanglah pencarian mereka, ya Sa'd bin Rabi'. Tidak ada yang menjawab. Semua korban telah bergelimpangan di bumi yang suci Ardu Uhud. Ketika itu salah satu seorang yang mencari Sayyidina Sa'd bin Rabi' menyebut nama mulia baginda Rasulullah. Ya Sa'd bin Rabi', Rasulullah Muhammadun yukriuka alaikas salam. Wahai Sa'd bin Rabi', baginda Rasulullah menitip salam kepada engkau. Ketika itu tampaklah di kejauhan satu jasad yang mulia yang bergetar, bergeretak, terlunta-lunta seakan hewan yang baru selesai disembelih. Ketika itu kami tahu bahwa itu adalah Sa'd bin Rabi'. Ketika kami bersama menghampiri, ternyata lebih dari 70 sayapan pedang dan tombak. Radhiyallahu ta'ala anhu. Apa yang dikata Sayyidina Sa'd bin Rabi'? Aqri' minni assalam ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inni la'ajidu rihal jannah. Katakan kepada kekasihku baginda Rasulullah, salam hormatku dari Sa'd bin Rabi', dan sampaikan kepada beliau, aku telah mencium bau mulia surga Allah. Wa ballighil umma minni assalam, dan sampaikan kepada umat manusia dari Sa'd bin Rabi', wallahi la udra lakum indallahi law khulisa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fikum ainun tatrif. Katakan kepada umat baginda Rasulullah, demi Allah, kalian tidak akan punya alasan di sisi Allah kelak. Kalian semua tidak akan punya alasan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala apabila orang kafir,
apabila orang musyrikin, apabila orang munafik telah mencaci baginda Rasulullah, menghina baginda Rasulullah, merendahkan para ajuran para sahabat, kelak kalian semua tidak akan punya alasan ketika engkau sekalian tidak membela baginda Rasulullah. Takbir, takbir. Siap bela Nabi, siap bela kemuliaan para sahabat. Takbir. Para saudara-saudaraku, inilah dua potret kecil bagaimana para sahabat dulu membela baginda Rasulullah. Mereka korbankan semua harta dan benda, mereka korbankan keluarganya. Ya Rasulullah, ambillah semua harta bendaku, bahkan nyawa, darah mereka taruhkan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, di tempat yang mulia ini kita satukan tekad, kita berkumpul atas semangat para ulama-ulama kita, atas perjuangan para habaib dan para guru-guru kita sekalian. Kita satukan tekad, kita berkumpul untuk membela baginda Rasulullah, untuk membela para sahabat dari buang-buang, dari ocehan kaum liberal, kaum munafik. Takbir, takbir. Saudara-saudaraku, atas perintah dari guru kita semua, kami di sini atas perwakilan dari semua guru kami di Bangkalan akan membacakan 1, 2, 3, 4 poin dari kesesatan orang yang sesat, yaitu seperti yang kita kenal bersama, Syakur Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yabghunakumul fitnah wa fikum samma'una lakum. Mereka mengadakan kekacauan di barisanmu, sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Di era rezim ini banyak sekali bermunculan penyebar fitnah yang menjauhkan seorang hamba dari dengan Allah dan memecah belah antara umat beragama. Ironisnya, di antara umat Islam ada yang termakan oleh fitnah dan upaya pemecah belah. Sebagian fitnah yang meresahkan masyarakat akhir-akhir ini adalah ceramah Dr. Sakur, pimpinan Ponpes Cadang Pinggan Indramayu, yang berdurasi 54 menit dalam acara moderasi beragama yang digelar oleh Menag dan Mabes Polri untuk kalangan Polri dan ASN, yang sebagian besar isi ceramahnya syarat dengan berbagai pemikiran sesat menyesatkan. Di antaranya, 1, di dunia tidak ada kebenaran mutlak. Pernyataan ini mengarah pada peniadaan kebenaran yang mutlak, relativisme yang merupakan paham sesat kaum liberal. Sebenarnya kebenaran yang mutlak dalam dunia ada dan wajib dipercaya. Di antaranya adalah agama Islam dan risalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah ditetapkan kebenarannya dalam Quran surat At-Taubah ayat 33, dalam Quran surat Al-Fatih ayat 28, dan bahkan dalam Quran surat As-Saff ayat ke-9. Allah berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Artinya, dialah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama. Firman yang kedua dari Allah, Allah berfirman, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Artinya, kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau, wahai Muhammad, termasuk orang-orang yang ragu. Firman yang ketiga, Allah menetapkan bahwa kebenaran mutlak itu ada. Allah berfirman, inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Allah berfirman,
wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan artinya, dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Para hadirin seni kederitaan, sepertama salah situng pemikiran sesat sakur Yasin gak dinto, ada buakin bahwa nang alam gak dinto, nang dalam nang dunia gak dinto, tak ada kebenaran seongku benar. Tidak ada kebenaran yang mutlak, sesaja patut benar, patut salah. Kami ingatkan, pemikiran enak gak dinto, pemikiran sesat, bahkan sangat membahayakan bagi kita sebagai umat baginda Rasulullah ahli sunnah wal jamaah. Mun pemikiran gak dinto heterosakin, mun pemikiran gak dinto yang kui sarang orang Indonesia, maka bisa berujung abenderakin ke agama